Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan belajar yaitu mengenai metode menentukan nilai limit fungsi. Nah, ini khusus untuk bentuk yaitu limit fungsi fx untuk x mendekati a. Itu ya. Nah, di sini ada 3 metode. Yang pertama ada substitusi, pemfaktoran, dan perkalian sekawan. Saya bahas dulu terkait metode substitusi. Namanya substitusi berarti mengganti. Oke, gitu ya. Di mana ada limit x pangkat 2 ditambah 3x min 4. Untuk x mendekati 3, maka tinggal kita substitusikan aja x mendekati 3, x mendekati 3, sehingga karena limitnya ini sudah kita substitusikan untuk x mendekati 3, maka limit tidak perlu kita tulis. Tinggal kita tulis 3 pangkat 2, karena x-nya pangkat 2, berarti 3 pangkat 2, ditambah 3 dikali x-nya kita ganti 3, minus 4. Sehingga diperoleh 3 pangkat 2, 9, ditambah 3 pangkat 3, 9, dikurangi 4. Hasilnya berapa? Berarti 14 ya. Nah, gitu. Kita lanjut ke bentuk pemfaktoran. Masih ingat dengan pemfaktoran? Nah, di sini kan ada fungsi limit fungsi x kuadrat min 1 per x min 1 untuk x mendekati 1. Kalau misalkan kita substitusikan menghasilkan 0 per 0, maka kita harus faktorkan. Ini kan pada video yang lalu, jika x-nya kita substitusikan ke sini, hasilnya 0 per 0 kan? Kalau tidak percaya, kita substitusikan. Kalau misal langsung disubstitusikan, x mendekati 1, x-nya kita ganti 1. 1 pangkat 2, 1. 1 dikurangi 1, 0. Ya, berarti pembilangnya 0. X dikurangi 1, 1 min 1, 0. 0 per 0, ketok moto ya, kelihatan bahwa 0 per 0. Kalau bentuknya 0 per 0, harus kalian faktorkan. Nah, di sini ada bentuk x kuadrat min 1 per x min 1. Kalian harus mengingat bahwa misalkan di sini ada a kuadrat min b kuadrat, itu bisa kita ubah menjadi a min b dikali a plus b. Ya, ini sering digunakan, jadi silakan dipahami. Sekarang kita aplikasikan di sini. Ketika x-nya kuadrat, berarti kan di sini x kuadrat min 1, berarti 1 kok di sini pangkat 2 tapi di sini tidak pangkat 2. Ya enggak apa-apa, kamu tulis pangkat 2. Karena 1 pangkat 2 yaitu 1. Kita perhatikan a sebagai x, b sebagai 1. Maka a di sini kan sebagai x. X min 1 dikali x plus 1. Ya, tinggal ngubah ya. A kita ganti x, b kita ganti 1, a x b1, a x b1. Sehingga bentuk, berarti kan ini bentuk x kuadrat min 1, ini pangkat 2 nya kan nggak bakal ditulis ya dalam soal. Kita harus kritis bahwa 1 pangkat 2 kan 1. Bisa kita tulis menjadi x min 1 dikali x plus 1 dibagi, limitnya belum saya tulis, maaf. Saya tulis di bawah saja ya. Maka limit x mendekati 1 ini kita faktorkan menjadi x min 1 dikali x plus 1 dibagi x min 1. Nah, di sini sudah muncul x min 1, x min 1. Ini bisa kita kurung. Berarti sama-sama dibagi x min 1, maka menghasilkan sisa x plus 1 ini aja kan. Menjadi limit limit fungsi x plus 1 untuk x mendekati 1 sama dengan, karena x-nya mendekati 1, maka x-nya kita ganti 1. Kita lari ke substitusi ya. Sehingga x-nya kan menjadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, kemarin kan hasilnya 2 dari mana? Ya dari ini sebenarnya. Ya, kalau kemarin kan pemahaman limit. Mohon maaf kalau ada suara anak nangis ya. Kita lanjut ke metode perkalian sekawan. Di sini ada fungsi atau ada limit fungsi yaitu x kuadrat min 4x dibagi akar x min 2 untuk x mendekati 4.
Oke, konsep dari perkalian sekawan yaitu misalkan di sini ada akar A plus akar B. Ini sekawannya yaitu akar A, bukan sama dengan ya. Ini sekawannya yaitu akar A min akar B. Yang diganti yaitu operasinya saja. Nah, di sini operasinya kalau awalnya negatif berarti di sini ya sekawannya positif. Kalau positif ya negatif, begitu. Begitu saja. Nah, ini kita kerjakan. Sehingga limit X mendekati 4 untuk ini ya fungsinya yaitu X kuadrat min 4X per akar X min 2. Kita kalikan dengan sekawan. Sekawan yang ada akarnya. Yang ada akarnya mana? Yaitu penyebutnya. Penyebutnya kan di sini. Maka akar X min 2 menjadi akar X karena negatif menjadi plus 2 per akar X plus 2. Nah, sekarang kita kalikan. Yang pembilang tidak usah dikalikan dulu, tapi enggak usah dijabarkan dulu, tapi tinggal tulis saja ya. X pangkat 2 min 4X dikali dengan akar X plus 2 dibagi dengan, ini kan bentuknya, saya kurung dulu. Ini kan bentuknya akar akar X min 2, akar X plus 2. Ini kan sama halnya dengan A kuadrat min B kuadrat, maka A min B, A plus B. Sehingga ini bisa kita peroleh akar X dikali akar X yaitu apa? Yaitu X. Ini mau langsung apa ditulis? Kalau satu saja dulu guys. Akar X dikali akar X berarti kan akar X dikali akar X menghasilkan X ya. Ini. Nih. Lalu akar X dikali 2 menghasilkan plus 2 akar X. Plus 2 akar X. Yang ini min 2 akar X menjadi min 2 akar X. Min 2 dikali 2 menjadi min 4. Nah, makanya kenapa? Bentar saya tulis. Limit untuk fungsi X kuadrat min 4X dikali akar X plus 2. Yang sama bisa kita coret di sini kan 2 akar X min 2 akar X, atau 2 apel dikurangi 2 apel kan habis. Sisa X min 4. Untuk X mendekati 4. Nah, di sini bisa enggak pembilangnya biar agar X min 4 itu bisa kita bagi, maka pembilang harus kita ubah menjadi X min 4. Ada enggak yang bisa kita ubah menjadi X min 4? Ini ya. Berarti kita lari ke pemfaktoran. Dari perkalian sekawan lari ke pemfaktoran, nanti lari ke substitusi. Sehingga limit X kuadrat min 4X bisa kita faktorkan, kan ini sama-sama memiliki X, maka X dikali berapa yang menghasilkan X kuadrat, yaitu kali X. X kali berapa yang menghasilkan min 4, maksudnya min 4X, yaitu min 4. Nah, dikali akar X plus 2 dibagi X min 4. Nah, sudah muncul kan X min 4, X min 4, ini untuk X mendekati 4. Nah, ini bisa kita bagi, maka limit fungsi X dikali akar X plus 2 untuk X lebih dari X mendekati 4, apa hasilnya? Berarti tinggal kita substitusi ya. Kalau tinggal kita substitusi, limitnya tidak perlu ditulis lagi. Tinggal substitusikan, X-nya diganti 4. Berarti ini 4, ini akar 4 plus 2. Menjadi 4 dikali akar 4 ditambah 2. Sehingga 4, akar 4, 2 ditambah 2. Hasilnya berapa? 4 dikali 2 tambah 2 kan 4, yaitu hasilnya 16 gitu. Nah, itulah yang disebut perkalian sekawan. Perkalian sekawan itu bukan perkalian 4 ya. Ini guyonan saja.
Kemarin soalnya ada yang kreatif siswa saya. Bu, perkalian sekawan kan berarti perkalian dikali 4. Bukan gitu maksudnya. Enggak, itu bercanda ya. Sekawan dalam bahasa Jawa itu 4. Seperti 1, setunggal, 2 kali 3 itu 3. Iya bener ya, 4 sekawan. Makanya ada yang bilang guyonan, ada yang bercanda sekawan itu dikali 4. Tapi bukan gitu. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.